Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Hari ini saya ajak kita menjumpai Amsal Sulaiman, Fatsal 13 ayat 11 yang berkata sebagai berikut. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Salomo mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, tidak salah kita sukses, tidak salah kita kaya, tidak salah kita berhasil, tetapi bagaimana caranya? Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Sebab itu, jangan pernah berharap sukses seketika. Hal ini penting dan harus diingat. Sukses harus melewati proses. Dari pembacaan kita dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Hal ini harus kita ingat dengan baik, agar di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, jangan kita salah melangkah. Jangan kita lupa prinsip-prinsip Alkitab di dalam kita berusaha. Hal ini penting karena Amsal Sulaiman pun katakan dalam Fatsal 16 ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi jelas bahwa Tuhan bukan senang kita punya penghasilan sedikit, tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk berada pada prinsip yang benar. Penghasilan yang disertai dengan kebenaran itu akan bertahan lama, dan penghasilan yang banyak tanpa keadilan akan membahayakan kita. Nah, hal-hal inilah yang kita sering jumpa di dunia bisnis, di tempat pekerjaan. Banyak orang ingin meraih sukses dengan berbagai-bagai cara, sehingga melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang mengingatkan tentang bagaimana sukses tidak bisa diraih dengan secepat itu. Tetapi perlu proses, perlu usaha, perlu perjuangan untuk meraih kesuksesan. Nah, Amsal 21 ayat 6 katakan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Jadi, sangat berbahaya sekali jika kita berusaha untuk sukses, kita berusaha untuk berhasil, kita berusaha untuk meraih keuntungan, namun dengan lidah dusta. Kita hidup di satu zaman di mana dusta menjadi produk untuk mencari harta. Agama bisa didustakan, ajaran-ajaran bisa didustakan dengan tujuan keberhasilan, kekayaan, popularitas. Nah, Salomo katakan hal ini sangat berbahaya. Karena itu, dia juga mengatakan hal yang penting bagi kita di dalam meraih sukses. Amsal 28 ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi, jika kita melakukan dengan riba yang keji, dengan untung yang keji, maka hal itu bukan kita bisa nikmati, tapi akan menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada orang yang lemah. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita begitu banyak mempunyai nasihat firman Tuhan untuk menjaga
dalam bagaimana kita mencapai sukses, menjaga prinsip-prinsip sesuai dengan firman Allah. Karena Allah tidak mau kita kaya tetapi dengan cara berdosa. Allah tidak mau kita sukses tetapi dengan cara yang tidak benar. Allah tidak mau kita meraih sesuatu kedudukan jabatan dengan cara-cara yang tidak benar. Sebab itu, Amsal 29 ayat 24 katakan, siapa menerima bagian dari pencuri, ia membenci dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Jadi kita melihat bahwa yang menerima bahagian keuntungan hasil dari sikap yang salah mencuri adalah orang-orang yang membenci dirinya sendiri. Hal ini adalah hal yang tidak patut dan harus kita hindari dalam diri kita, baik yang berusaha, berbisnis, bekerja, maupun studi ataupun di rumah. Maka kita dituntut untuk melewati proses yang Allah inginkan supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Firman Tuhan katakan dalam buku Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Luar biasa, sangat memalukan, sangat merugikan jika kita mencari dan berusaha dengan cara yang tidak halal, karena pada waktu kita meninggal, orang akan berkata dia adalah orang bebal. Sebab itu mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan tolong kita supaya dalam berusaha, di dalam meraih sukses, kita tetap berada pada prinsip dan proses yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena kembali pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu berusaha dengan proses yang benar. Sebab itu tolong kami, baik yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang tinggal di rumah, supaya ketika kami mengerjakan segala sesuatu, kami diingatkan proses itu lebih penting dari hasil. Sebab itu Bapa tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami pergi bekerja dan kami berbisnis serta studi, kami tidak melakukan hal-hal yang salah, tetapi kami boleh melewati proses-proses yang benar, karena itulah rencana Tuhan, karena itulah maksud Tuhan bagi kami. Sebab itu kembali pagi ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberi rambu-rambu bagi kami di dalam meraih kesuksesan, di dalam meraih keberhasilan, sehingga di dalamnya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat jasmani, berkat rohani di hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.